Selamat pagi para mahasiswa teknik sipil kelas LP 43. Hari ini kita masuk topik baru yaitu double integral atau integral lipat dua. Jadi hari ini kita pelajari ada topik baru yaitu double integral ya. Atau dalam bahasa Indonesianya integral lipat dua ya. Integral lipat dua. Jadi dua cacing ya. Tanda ya. Oke. Apa sih gunanya Anda pelajari double integral? Double integral atau integral lipat dua ini bisa menghitung luas bidang datar dalam bentuk apapun ya, betulnya asal fungsinya diketahui. Misalnya menghitung luas lingkaran, luas ya. Bisa kita buktikan tuh kalau menghitungnya mungkin ada rumusnya kan luas lingkaran pi r kuadrat. Tapi kita bisa buktikan rumus itu dengan lebih singkat daripada yang kita Anda pelajari di kalkulus 1. Ya, di kalkulus 1 agak panjang ya. Nah, ini lebih singkat. Kemudian yang bentuk-bentuk yang lain juga bisa apa? Di samping itu juga bisa menghitungi volume benda, ya, menghitung volume volume benda. Tapi volume benda bisa menggunakan double, bisa menggunakan triple. Itu bedanya, ya. Jadi fungsinya kita bisa menghitung area, ya, area atau luas, luas bidang, ya, area atau luas bidang, yaitu double integral di area. Nah, di area ini ada dua macam, ya. Di area itu ada dalam, ya, di area dalam koordinat Kartesius, Kartesian, Kartesius yaitu di area adalah dx dy, bisa agak dy dx, tergantung posisi tepat apa agak batasnya, apakah x dulu atau y dulu nanti Anda lihat ya. Ini penting tahu ya. D area adalah dx dy atau dy dx ya. Kemudian bisa menghitung juga volume benda ya. Volume benda yaitu double integral z di area ya. Di mana where kan, z adalah fungsi dua variabel ya. Ini masuk di UAS deh ya. Sudah bahan ini masuk UAS ujian akhir semester. Ya, z-nya adalah fungsi dua variabel. Kemudian bisa juga ya, atau volume benda bisa kita hitung dengan apa? Bisa kita hitung menggunakan triple integral d volume, di mana d volume adalah dz kali d area. Sebetulnya d areanya tergantung, ada dua macam ya. Perlu diketahui di area itu ada dua macam, ada dalam koordinat kartesius, ada juga dalam koordinat polar, atau mungkin kalau dalam hal ini lebih pas
dalam koordinat tabung namanya, ya, koordinat tabung. Ya, perlu diketahui nih ya. Ini baru ini dalam Kartesius semua ya, dalam koordinat Kartesius atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya Cartesian koordinat, ya, Cartesian koordinat. Yaitu ini. Ah, kalau dalam koordinat pola apa? Supaya Anda tahu juga dalam ya di area dalam koordinat ya ada yang disebut polar tapi ini pas koordinat tabung di mana di area adalah R dr d theta. Nah, ini akan kita buktikan nanti ya dari mana rumus ini ya. Terus ini kan dari di area adalah dx dy atau dy dx. Dalam koordinat tabung maka di area adalah R dr d theta ya. Jadi topik hari ini adalah masalah double integral ya. Double integral. Integral lipat dua ya. Selama ini kan yang saudara pelajari di SMA atau SMK itu single integral. Jadi cacingnya satu. Ini nanti Anda pelajari double integral, dua cacing, triple integral, tiga cacing. Ya. Nah ini dari sipil paling banyak memakai rumus-rumus ini. Ya. Eh, di dalam perhitungan momen, ya, menentukan titik pusat massa. Pusat massa itu adalah titik berat, ya, titik berat bidang, titik berat benda, ya, segala macam. Ya. Nah, sebentar lagi kita akan buktikan di area dalam koordinat kartesius dan di area A itu area ya, di area dalam koordinat tabung. Mengapa rumusnya R paling bawah tuh R dr d theta? Dari manakah asal rumus tersebut atau formula tersebut? Ya, baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Any question so far? Belum ya? Oh, ya, Anda belum tahu itu datang dari mana. Sebentar lagi kita bahas. Ya, kalau ada pertanyaan, saya langsung buktikan dalam koordinat polar. Ya, koordinat polar, polar, sorry, dalam koordinat tabung, Kartesius, sorry, Kartesius, sorry. Kartesius atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Cartesian koordinat ya. Cartesian koordinat eh, akan kita buktikan di area adalah dx dy atau dy dx ya. Saya gambarkan. Nah, ini. Nah, ini sumbu x, sumbu y. Sini ini x berarti ya. Kalau ini x, ini y, berarti kalau ini x juga, berarti perpanjangannya adalah disebut dx. Nah, ini adalah dx, y juga dy. Ya, ini adalah dy. Maka
ini adalah bentuk empat segi panjang, maka D areanya adalah DX DY atau DY DX. Paham nggak? Halo, ya kan? Perubahan dari X kan DX, perubahan dari Y DY. Mudah ya, Kartesius, koordinat Kartesius atau Cartesian koordinat mudah ya. Kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana dalam koordinat tabung? Nah, ini yang dalam koordinat tabung. Mungkin ada yang lain sebutnya koordinat polar, ya. Koordinat tabung yaitu D area adalah R kali dr kali d theta. R kali dr kali d theta. Ya, eh, misalnya ini adalah theta, maka sini adalah d theta. Ini adalah R ya, dia jarinya. Pertambahan R itu adalah dr. Ini dr, nyelengkung, sorry. Bentuknya memang bukan empat segi panjang, tetapi kalau kita garis lengkung itu kalau kita lihat sangat kecil sekali, seolah-olah kelihatannya apa? Linier, garis lurus ya. Coba kawat misalnya atau benang gitu, kecil sekali, seolah nggak kelihatan lengkung dia. Tapi kalau besar kelihatan ya. Itu maksudnya. Nah, ini yang kita mau buktikan mengapa D areanya adalah R kali dr kali d theta. Why? Nah, pertama kita lihat pada busur seperti bagian seperempat ini seolah seperti seperempat lingkaran. Berapa panjang busur AB? Kita cari. Berapa panjang busur AB? Halo. Panjang busur AB kita bisa hitung dengan cara sudut. Sudut lingkaran berapa? Halo. Lingkaran bulat itu berapa? 360 derajat atau 2 pi radian, betul nggak? Ya, 360 derajat atau 2 pi radian. Ya, radian. Salah. Radian. Terus mencari panjang A. Panjang AB ini adalah bagian dari keliling. Anda tahu keliling, ya. Keliling lingkaran adalah 2 PR, betul nggak? Halo. Keliling lingkaran adalah 2 PR. Benar nggak? Terus di SD apa ajarnya? Halo, di SD apa rumusnya? Keliling lingkaran adalah 227 kali garis tengah, pi d. 227 pi garis tengah diameter ya kan? Garis tengah adalah adalah diameter, diameternya 2R, ya kan? Oke. Sehingga panjang busur AB adalah bagian keliling tergantung sudutnya. Nah, kita lihat busur AB ini, ya, busur AB ini lengkung ya. Busur AB ini di hadapan sudut apa nih? Halo?
D theta. Jadi seperti di SD yang ditanya panjang busur AB adalah sudut dia hadapannya adalah D theta per sudut lingkaran berapa? 360 derajat itu 2 pi radian dikali keliling lingkaran. Jadi sama dengan apa dah? Sama dengan D theta per 2 pi radian kali kelingkaran apa? 2 pi r. Nah, di sini yang bisa kita coret apa sih? 2 pi-nya. Ya, 2 pi-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggallah panjang busur AB adalah R d theta. Kena? R d theta. Nah, garis lengkung AB kita ambil sekecil mungkin, seolah-olah kelihatan dari jauh apa? Linier, garis lurus. Betul nggak? Kalau lengkung itu mungkin saya pernah ajarkan panjang garis lengkung, ini kan nggak? DS. Maka berlaku lima Pythagoras, DS. Ingat nggak? Waktu di kalkulus 1 Anda belajar apa? Kalau ini adalah garis lengkung, kita ambil kecil sekali sehingga ini seolah kelihatannya lurus. Betul DS. Terus ini siku-siku, ini DX, ini DY. Betul nggak? Berlakulah rumus Pitagoras. Betul nggak? Ya kan? DS kuadrat sama dengan apa? DS kuadrat sama dengan DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Berapa DS? Akar dari DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Jelas? Halo? Nah ini kasus ini ya. Ini saya letak sini. Nah, sehingga luas di area ini adalah panjang busur AB ya. Di area ini adalah panjang busur AB dikali dengan DR. Betul enggak? Ini DR kan? Kali dengan DR. Ini DR juga sih. Ya, yang Pak, seolah lengkung itu lurus atau linier berbentuk empat segi panjang. Sehingga D area adalah panjang busur AB apa? R D theta dikali DR. Sehingga kalau tersusun apa? R DR D theta. Ya, R DR D theta. Halo, jelas nggak ke sini? Datangnya panjang musuh AB adalah RD ini. Panjang musuh AB adalah RD theta kali DR ya. Pas kepanjangnya kan? Panjang musuh AB RD theta kali DR. Sehingga kalau susun RDR D theta. Inilah di area untuk koordinat tabung. Kalau tadi koordinat Kartesius atau Kartesian koordinat. Mungkin orang ada buku lain menulisnya koordinat tabung adalah koordinat polar. Ya, jelas sampai sini. Ya. Nah ini sekarang saya kenalkan dulu. Jadi ada di area itu bisa dalam koordinat Kartesius, bisa juga dalam koordinat tabung. Jelas ya? Kalau koordinat yang biasa titik ya, berupa titik, Anda tahu apa? Kalau Kartesius apa? X, Y, betul nggak? Ya, X, Y. Jadi kalau koordinat Kartesius adalah X, Y, koordinat
polar. Nah, ini yang baru polar ya. Koordinat kartesius x, y, koordinat polar apa? R, theta. Ya. Di koordinat kartesius adalah x, y, ya, koordinat kartesius x, y, sedangkan koordinat polar adalah r, theta. Sehingga x adalah apa? Jadi hubungan x dalam r dan theta masih ingat nggak? Bahwa bahwa cos theta itu adalah XPR, betul nggak? Cos adalah XPR. Sehingga kalau ini dikali silang, apa yang terjadi? X adalah R cos theta. Betul nggak? X adalah R kali kosinus theta. Kemudian sin theta adalah Y per R. Dikali silang, maka Y adalah apa? R kali sin theta. Jadi ini hubungannya X itu adalah R radius ya, itu radius atau jari kali cos theta. Sedangkan Y adalah R kali sin theta. Jelas sampai sini? Halo, do you understand so far? Oke, kalau udah ngerti ini, kita bisa. Jadi kalau begini, kalau dia garisnya lurus, lurus atau linear, kita menggunakan koordinat kartesian. Tapi kalau ada lengkung seperti lingkaran, ya, kita menggunakan koordinat tabung, ya, koordinat tabung, ya. Jadi kita bisa buktikan. Nah, di sini pernah kan? Halo, mungkin mohon maaf, tidak semuanya ke kelas 1 yang saya ajar, maksudnya Anda yang saya ajar, mungkin ada di kelas yang lain, betul enggak? Saya ada 3 kelas kan, LA 43, LB 43, LC 43. Yang saya ajar kan LB 43, kalkulus satunya. Nah, kita pernah buktikan mencari luas lingkaran dan menggunakan single integral, betul enggak? Masih ingat rumusnya? Yang aslinya 2PR, ya kan? Nah, sekarang kita bisa buktikan ini lebih pendek jalannya. Justru ilmunya makin tinggi, caranya lebih singkat. Ya. Oke, kita bisa buktikan, ya. Ya, buktikan luas lingkaran adalah pi r pangkat 2. Ya, nak? Pi r pangkat 2. Lalu kita gambarkan. Nah, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau kita ambil luasnya itu seperempat lingkaran, lebih mudah hitungnya kan? Kalau seperempat lingkaran kan dibatasi dari 0 sampai R, betul nggak? Dari 0 sampai R, ini adalah seperempat, ya, ini adalah eh, seperempat luas lingkaran, ya, luas lingkaran. Sama dengan integral, nah batasnya berapa nih? Halo, oh ini double integral ya, adalah double integral D area, kan gitu kan? Halo, D area. Nah, karena ini ada lengkung,
maka kita ambil kuadrat tabung, D areanya adalah R, DR, D theta. Betul nggak? Halo? Ya. Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah, oh ya batasannya apa nih? Batasannya dulu. Apa batasannya? Pertama, jari-jarinya. Jari-jarinya terletak antara apa? Dari nol sampai R besar nggak? R besar itu angkanya ya. Saya jari-jarinya 5. Radius, kata lainnya. Nah, tetanya berapa? Tetanya adalah dari sini ke sini enggak? Kan kita ambil seperempat lingkaran kan? Kalau setengah lingkaran, nah sampai sini. Ya, dengan lingkaran dapat, berapa lu sekarang kali 2. Kalau ini kali 4 ya kan? Nah, berapa nih? Dari nol, ya ini dari nol sampai 90 derajat apa? Pi per 2. Betul nggak? Ini yang agak sulitnya atau yang sering membingungkan itu adalah menentukan harga batasnya. Kalau salah menentukan harga batasnya, ya salah, pasti salah hitung. Ya kan, data aja kalau salah, ya berarti cuma diteruskan, ya kan? Jadi pertama jari kita lihat dari nol sampai R besar, ya. R kecil ini radius, jari. Tetanya bergerak dari nol radian di sumbu X ini sampailah di sumbu Y positif, yaitu 90 derajat diterjemahkan dalam radian pi per 2. Itu enggak? 90 derajat sama dengan pi per 2. Ya. Maka sini coba Anda perhatikan di buku-buku rata-rata ini tidak ditulis ya. Biasanya tulisnya sini apa? Nol. Saya ini apa nih? Theta. Theta sampai pi per 2. Oh ini berarti theta dulu ya. Sorry. Sebaiknya ini theta dulu. Theta dulu sebaiknya. Theta dulu baru radius atau jari-jari dari nol sampai R besar. Balik ya. Jadi theta dulu. Ini tetanya. Nah, tetanya dari berapa sini? Dari nol sampai pi per 2. Kemudian di buku-buku tidak ada itu theta nih, nol pi sampai pi per 2. Ya enggak? Coba Anda lihat deh. Tidak ada yang ditulis tuh tetanya tuh. Ini saya tulis tujuannya kita tidak salah menentukan di belakangnya yang mana dulu DR atau D theta gitu. Nah, sini R radius. Radiusnya berapa? Dari nol kecil sampai dari nol sampai R besar, betul nggak? Nah, di areanya apa? Di areanya adalah diambil dari sini kan? Halo. Di areanya adalah yang menggunakan koordinat tabung yaitu R, DR, D theta. Hati-hati kita perhatikan kalau R DR dulu di dalam ya. Tidak boleh berpotongan. Kalau theta di luar. Betul nggak nih? Maksudnya kalau dalam dengan dalam, luar dengan luar. Tidak boleh cross. Saya terjadi silang gitu. Tidak boleh. Ini terbalik. Misalnya d theta di sini, di DR, DR-nya, d theta-nya DR. Terbalik, nggak boleh. Paham ya? Do you understand so far? Jelas ya, hati-hati. Ya, kalau Anda tetap RD theta, theta dulu. Harus theta dulu. Ya. Nah, baru kita hitung berapa nih? Seperempat luas lingkaran adalah integral theta dari nol sampai pi per 2 radian. Nah, di sini kan punya R dari nol sampai R besar, RDR. Enak, RDR. Berarti d theta, ini adalah yang nggak konstan, enggak? Bukan miliknya si R, betul enggak? Berarti ini boleh Anda pindah keluarkan, masuk ke harga batas
Theta berapa? Di mana letaknya? D theta keluar di sini. D theta. Paham? Paham nggak di sini? D tetanya keluar. Tinggallah sini R. Ini kan punya R, gitu kan? Nah, theta ya punya theta kan? D theta ya kan? Nah, biasanya kita kerja yang belakang dulu. Belakang dulu. Kalau ya, belakang dulu kalau atau jika apa? Harga batasnya ada variabel. Dan sini di R besar ini ada mengandung theta gitu. Nggak boleh langsung kerjakan belakang. Tetapi karena ini harga batasnya masing-masing konstan, berarti yang belakang tetap, yang depan juga bisa dikerjakan sendiri. Jadi sendiri-sendiri hasilnya dikalikan. Ini istimewa ya. Yang tidak istimewa kalau R ini mengandung theta, ya batasannya mengandung theta, maka harus dikerjakan belakang dulu. Depan tidak boleh, belakangan. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kalau kalau ini dua-dua bisa ya. Sehingga seperempat luas lingkaran adalah apa? Ini integral d theta apa? Integral d theta adalah t theta. Agak batasnya 0 sampai pi per 2. Integral r pangkat 1 dr apa? Sepersatu tambah satu r pangkat 1 tambah satu. Betul enggak? Agak batas 0 sampai r besar. Halo, paham di sini? Maka seperempat luas lingkaran adalah theta batas atas pi per 2 dikurang batas bawah 0 kali setengah R kuadrat batas atas, ya, kita ganti. R kuadrat batas atas adalah R besar pangkat 2 dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Nah, 0 ini boleh hilang nggak? Halo? 0 hilang ya. Tinggal apa? Seperempat luas lingkaran adalah pi per 2 kali seperdua berapa? Pi per 2 kali seperdua, pi per 4 enggak? Oh, diam nih. Pi per 2 kali seperdua. Pi kali 1 pi. 2 kali 2 4. Pi per 4 enggak? Ya. Pi per 4 itu sama enggak seperempat pi? Sama ya. Seperempat pi. Ya. Kita kaliin kan? Pi per 2 kali seperdua. Seperempat pi atau pi per 4. Dikali R kuadrat. Kemudian Anda lihat kiri kanan ada bilangan seperempat. Boleh coret enggak? Boleh? Maka jadinya apa? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Selesai. Jadi inilah pembuktian luas, luas lingkaran dengan bantuan double integral lipat 2. Singkat dibanding yang Anda pelajari di K21 menggunakan single integral, cacingnya satu ya, panjang. Benar? Ada pertanyaan di sini? Ada yang kurang jelas? Halo Boy, ini zaman adanya gadget ini ada segi positif, ada segi negatif nih. Apa negatifnya? Keasikan itu kuliahnya berantakan. Jangan ngomongnya masih diam. Oh boy, asik dengan gadget deh. Ada ngerti ini? Ah, nggak tahu kan? Apa kejelekannya lagi tahu nggak? Di rumah tangga atau di rumah Anda masing-masing, coba lihat. Bapak, mama, ayah, ibu, adik, kakak Anda,
dari ruang makan, dah asik semua. Komunikasinya jadi ini, benar nggak? Itu fakta ya. Saya bukan mengatakan apa kenyataannya terjadi nggak. Mungkin saya juga mengalami juga. Ini perkembangan teknologi kadang-kadang menyebabkan eh, manusia itu jadi apa individual, tidak terjadi apa komunikasi antar individu itu. Ya coba Anda menyadarinya, ya Anda ini sekarang generasi apa namanya? Generasi Z ya. Ya, generasi Anda generasi apa? Generasi Z. Ya itu yang dampak dampaknya yang kita lihat sekarang. Nah ini salah satu eh, kita bisa buktikan dengan menggunakan integral lipat dua. Nah, begitu kan nanti eh, triple integral juga sorry double integral juga bisa menghitung volume. Kita bisa buktikan juga mengapa volume bola itu 4 per 3 pi pangkat 3. Itu juga panjang tuh ya. Padahal kalau kita pakai double integral ini atau triple lebih singkat ya. Kalau mau buktikan boleh. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Halo. Baik. Kalau sudah eh, bisa kita buktikan juga tiga dimensi ya. Mengapa volume bola adalah eh, 4 per 3 pi r pangkat 3 ya. Bisa bisa kita buktikan juga. Buktikan volume bola adalah 4 per 3 pi r pangkat 3. Enak. Volume bola adalah 4 per 3 pi r pangkat 3. Nah, kalau kita ini tiga dimensi ya. Tiga dimensi ini semua X poros 3 X Y Z. Anak sudah belajar aljabar linear? Pernah? Kan ada belajar tentang cross vector atau di dalam fisika teori Lorentz ya, aturan tangan kanan ya nak? Nah, itu jadi arah X Y ini jangan boleh terbalik ya. Kalau terbalik salah. Arahnya berlawan arah jarum jam itu positif ya. Ini nol. Jadi kalau kita gambarkan ini adalah apa? Lingkar lingkaran lingkaran alas di tengah-tengah bola itu kan ya lingkaran. Lingkaran itu kalau kita lihat dari apa? Bentuknya adalah elips lah. Mata kita lihat ini elips. Kecuali kita tegak lurus dari atas lihat betul-betul lingkaran ya. Tapi kalau kita lihat lingkaran dari jauh bentuknya adalah berbentuk elips ya nah. Sehingga kalau kita gambarkan ini ini bayangan putus ya mungkin gambarnya ada terbatas ya. Oke, kemudian ini ada ini setengah bola. Itu nah di di bawahnya ada lagi kan. Kita gambarkan. Nah, ini adalah yang setengah bola itu yang ini kan
putus-putus diurut ya. Oke, ini alas tengah-tengahnya itu kan. Tenang. Nah, kalau ini dua dimensi, kayak kalau kita pakai mencari apa volume bola adalah double integral Z D area. Karena lengkung, D areanya pakai apa tadi? R kali DR kali D theta. Ya. Bukan DX DY ya, itu nanti lebih banyak. Nah, kita cari ya, ini adalah volume setengah bola. Setengah volume bola berapa? Nah, kalau setengah itu yang di atasnya. Kalau setengah bola tahu kan satu bola berapa? Dikali dua, ya kan? Nah, pertama tetanya. Tetanya berapa nih? Melingkar. Kalau melingkar seperti lingkaran, batasannya teta terletak antara apa? Halo? Teta terletak antara apa? Melingkar. 0 sampai 2 pi radian. Ya. 360 derajat terjemahannya dalam radian 2 pi. Ya. 2 pi radian. Radiusnya berapa? Ini R kan? Radiusnya dari 0 sampai R besar. Tenang. Dua aja. Ya, dua aja. Oke. Nah, jet ini Anda tahu persamaan bola apa? Ini adalah batasannya. Ini adalah batasannya. Persamaan bola apa? Halo. Persamaan bola apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat adalah R kuadrat. Betul. Sehingga ini bisa kita cari apa? Z kuadrat berapa? Z kuadrat adalah R kuadrat dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Betul nggak? Maka Z adalah apa? Akar R kuadrat dikurang. Nah ini yang ini boleh nggak saya keluarkan minnya? Min apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Betul nggak? Kalau paham itu? Eh, berarti apa? Karena tahu F kuadrat ambil Y kuadrat apa? Ini berarti ini jadi Z berapa nih? Akar R jarinya R besar kuadrat dikurang R kuadrat enggak? Karena persamaan lingkaran kan S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat, betul enggak? S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kecil kuadrat, betul enggak? Radius pangkat 2. Nah, kalau gitu kita bisa hitung sini setengah volume bola adalah, nah, batasannya tadi ini batasannya. Jangan lupa ini batasannya. Apa dalam bahasa Inggrisnya? Boundary, ya. Boundary-nya adalah batasannya adalah theta dari 0 sampai 2 pi radian, kemudian radius dari 0 sampai R besar, itu Z di area. Z di area. Areanya apa? R, DR, D theta. Ya. Di areanya adalah R, DR, theta. Mengapa? Lengkung. Kalau lengkung kita gunakan koordinat tabung. Mohon maaf ya kalau Anda tidak perhatian, makanya hasilnya ada yang kurang memuaskan. Ya, nilainya pas-pasan gitu. Gitu, sekitar antara D sama C gitu. Ya. Itu karena tidak perhatian. Saya sudah
berkali-kali mungkin Anda bosan dengan saya nasihati. Teknik sipil adalah paling banyak menggunakan kalkulus daripada teknik industri. Industri juga pakai sampai kalkulus 3 mereka. Mereka ada 3 kalkulus. Kalau Anda ada berapa? Namanya 2 kalkulus, 1, 2. Tapi sambung lagi kan? Matematik teknik 1. Itu adalah ODE, Ordinary Differential Equation. Matematik teknik 2. Itu apa? Partial Differential Equation. Dalam. Jadi ilmunya benar-benar dalam. Ya, sama jurusan matematik tuh, pelajari sama. Ya. Oke, dari sini. Nah, Z ini kita ganti nih, Z-nya. Berarti Z yang ini kita ambil dari sini nih. Nah, gitu. Masuk Z. Ya. Ini kita teruskan ya di halaman berikutnya. Oke, sampai sini jelas? Kalau Anda punya teman di Trisakti, Universitas Trisakti, jurusan teknik sipil, itu buku matematik itu mereka sebutnya analisa. Maka bukunya ada diktat, ya. Diktatnya itu analisa 1, analisa 2, analisa 3. Ya, isinya ya kurang lebih hampir sama. Ya. Saya beli gak buku itu, saya lihat eh, kalau Anda gunakan koordinat kartesian, jalannya kepanjangan, ya, ya panjang sekali. Karena yang menggunakan akar. Kalau menggunakan akar, dia menggunakan integrasi substitusi trigonometri panjang. Ya. Maka dengan koordinat tabung lebih singkat, ya jauh singkat. Oke, kita ambil yang ini, yang sampai sini. Ini kita masuk ke halaman berikut ya, yaitu kita salin nih setengah bola apa tadi? Setengah volume bola adalah apa tadi? Setengah bola ya. Untuk tetanya bergerak dari 0 sampai 2 pi radian melingkar, dan radiusnya dari 0 sampai R besar. Kemudian Z-nya kita ganti, Z-nya. Ya, Z-nya kita ganti dengan apa? Akar ini. Ini Z-nya nih. Z-nya kita ganti dengan akar R sorry. Ya, R kuadrat. R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat kali apa? RDR ya. RDR D theta. D areanya. Ini D area ya. D areanya adalah R DR D theta. Ingat ini adalah D area. Ya, ini adalah D area. Paham maksudnya? Ya, saya agak pelan. Ini agak mesti eh, nanti karena yang buat soalnya bukan saya ya, di dosen yang lain di kelas lain. Yang dari teknik sipil juga ada ada berapa kelas Kang? 2 atau 3? Kan nggak tahu ya. 2 ya. Dari 3 kelas jadikan 2. Makanya jumlah di sini menjadi banyak. Berapa? Nggak tahu jumlahnya. Nah, ini bagaimana menyelesaikan nih? Sebenarnya baik double atau triple integral itu sama aja dengan single. Kita kerjakan satu per satu yang dalam dulu. Nah, ini berarti setengah volume bola sama dengan si d theta ya, d theta ini. D theta ini punya theta. Boleh nggak saya tarik keluar sini? Boleh ya. Ya, tarik keluar ya. Ya, tarik keluar di bawah integral theta. Theta 0 sampai 2 pi radian.
D theta. D theta tarik keluar. Kemudian tinggal sini R dari 0 sampai R. Nah, akar tuh kita boleh tulis nah R kuadrat besar kurang R kuadrat. Akar itu adalah pangkat setengah. Sama nak? Halo? Ah, tinggal sini apa? R DR. Coba Anda lihat. Hello. Ini kita kerjakan kan yang belakang dulu. Jika harga batasnya R besar ini mengandung theta. Dan nyata tidak. Kemudian apabila dua-duanya harga batasnya konstan, maka ini boleh kerjaan sendiri-sendiri. Hasilnya dikalikan. Paham? Seperti tadi ya, dikalikan. Sehingga jadi apa? Setengah volume bola sama dengan integral d theta apa? Halo. Integral d theta theta. Tuh. Agak batas 0 sampai 2 pi radian. Kemudian bentuk ini gimana? Ini kan U pangkat N itu nak kali RDR. Berarti RDR adalah sekian DU. Itu nak? Coba kita lihat sengaja ya. Dikali dengan integral R dari 0 sampai R besar. Kemudian U-nya adalah R kuadrat kurang R kuadrat. Pangkat setengah, N-nya setengah. RDR, RDR kita ubah menjadi DU. Ini U-nya nih. Sorry. U-nya adalah ini. Ini U-nya. Kali DU. U-nya adalah R besar kurang R kuadrat. Ini adalah sebagai DU-nya. Paham nggak? Sengaja. Akibat sengaja kita hitung berapakah, halo, berapakah turunan dari DU-nya? Berapa nih? Karena R kecil ya, R besar konstan. Turunannya apa? 0. R kuadrat turunannya apa? 2R. Kena? Kurung kali DR. Kena? Ini sipil. Memang nanti di pekerjaan ada alat bantu Anda komputer ya. Zaman dulu nggak ada komputer, orang setengah mati ngitung detail ya. Nah, konsepnya ini yang Anda pelajari sebenarnya di pekerjaan nanti mungkin sangat memudahkan dengan bantuan komputer ya. Ya. Zaman saya kuliah dulu sarjana muda teknik sipil nggak ada komputer, yang ada kalkulator. Setengah mati ya. Anak pernah dengar nomogram, itu dan grafik dengan bantu grafik itu menentukan itu nggak pas. Sekarang sekian mili itu mempengaruhi ya kan. Sekarang dengan komputer mau seribu pun bisa dihitung. Kalau dulu pakai mistarnya itu nomogram diukur pasti ada meleset. Ya, beda ya. Zaman Anda sudah zaman apa digitalisasi ya. Dengan zaman digitalisasi, zaman komputer sudah sangat detail, sangat teliti ya. Nah, sekarang Anda lihat nih ini tunanya coba. Halo. R besar konstan angka aja. Jadi 5, 5 kuadrat 25 itu enggak diturunkan 0. Tapi 2R, 2 kali radius, 2R diturun R kuadrat turunkan 2R. Min 2R kuadrat turunkan 2R kurung semua kali R. Sehingga ini hasilnya apa nih? 0 ini hilang kan? Tinggal apa nih? Min 2R DR. Min 2R DR. Nah, apa yang terjadi di sini? Halo, what happened? Nah, min 2R, min 2, sorry, min 2 RDR ya.
Padahal yang ada di sini apa? RDR. Berarti terjadi kelipatan berapa sini? Min 2 nak? Yang ada sini kan RDR nih. Ini RDR, ini RDR. Tenang. Terjadi kelipatan min 2. Supaya min 2 menjadi satu, maka di depan integralnya dikali berapa? Dikalilah seper min 2. Jelas nggak mengapa muncul seper min 2 nih? Dari sini. Karena sini kan RDR, ini RDR. Terjadi kelipatan min 2. Ini kaku satu. Cerita kaku satu begitu enggak? Halo, saya nggak tahu di sidang teknik sipil itu dosennya kadang-kadang ada yang iseng juga. Nah, formula ini jadi ini dari mana? Mungkin ada turunkan. Nah, turun tuh ya hitung-hitung begini. Harus bisa. Ya. Jadi jangan asal ambil aja tapi nggak tahu asal usul moyang dari mana. Ya, bisa aja Anda disuruh turunkan dari mana asal rumusnya. Mengapa terjadi demikian? Ya, coba ya lihat mungkin kakak kelasnya yang sedang. Boleh hadir nggak? Nggak semua boleh intinya. Oke, kita lihat nih, ini bentuk apa? U pangkat NDU. Apa rumus? Saya tanya dulu. Apa rumus dari integral nah, U pangkat N DU? Rumusnya apa? Seperpangkatnya N plus satu U pangkat N tambah satu. Itu enggak? Tambah C kalau tak tentu. Kalau tertentunya ini kan. C-nya hilang agak batas. Ya, berarti sini apa? Yang ini. Setengah volume bola sama dengan ini theta batas atas 2pi dikurang theta bawah 0. Ya nak? Ini diselesaikan. Udah ini seper min 2 kali. Nah ini kita hitung berapa nih? Halo, integralnya berapa? U pangkat N DU. Apa rumusnya? Seper N. N-nya berapa sini? Setengah plus satu U-nya R kuadrat besar dikurang R kuadrat kecil U pangkat N-nya setengah plus satu gitu kan tambah C tidak ada karena ini tertentu batasnya dari 0 sampai R ada batas 0 sampai R besar gitu enggak? Halo, ini enggak jadi ini agak bingung nanti ya, yang dihitung tuh ini kan enak sehingga hasilnya apa? Ingat nggak nih? Min setengah ini sepermin dua. Ah, boleh gak kalau Anda mau ini sepermin dua adalah sepermin satu per dua. Sama nggak artinya? Kalau sepermin dua adalah min satu per dua. Berarti, nah, terus ini seper n. Seper n plus satu. N-nya apa? Setengah. Ini kan n-nya setengah plus satu. U pangkat n plus satu. Sesuai nggak rumus tadi ini? Rumusnya. Integral U pangkat N DU adalah seper N plus satu seperpangkat plus satu U pangkat N plus satu. Sehingga setengah volume bola adalah, ini tinggal 2pi dikali min satu per 2, gitu kan? Dikali dengan berapa nih? Satu per satu setengah. Satu setengah dibulat berapa? Halo? Pikir lagi. Seper satu setengah kali R kuadrat kurang R kuadrat pangkat satu setengah. Agak batas 0R. Ini duanya boleh coret enggak nih? Halo? Duanya boleh coret? Boleh kan? Nah, tinggal apa? Mimpi. Nah, bukan mimpi siang bolong kan? Jadi setengah
Ya, setengah volume bola itu sama dengan apa nih? Pi kali min satu min pi, ya kan? Terus saat satu setengah itu kalau dibulat berapa? Kalau itu pelajaran di SD itu satu setengah dibulat apa? Satu kali dua tambah satu, betul enggak? Satu yang depan ini dikali penyebut tambah pembilang kan gitu kan? Satu kali dua tambah tiga per dua. Satu bagi tiga per dua dibalik dua per tiga, ya nak? Halo, kok banyak bingung? Satu setengah itu sama dengan apa? Satu kali dua ditambah satu. Gitu ya nak? Satu dikali dua ditambah satu per dua. Hasilnya apa? Tiga per dua, ya kan? Satu kali penyebut tambah pembilang. Iya nak? Nah, sekarang satu dibagi tiga per dua hasilnya apa? Lalu dibagi, pembaginya menjadi kali dibalik nggak? Hasilnya adalah 2 per 3. Berarti ini hasilnya adalah dikali 2 per 3, ya nak? Satu bagi satu setengah adalah 2 per 3. R pangkat satu pangkat R pangkat satu setengah sama nak? R pangkat satu kali R pangkat setengah. Sorry. U pangkat satu setengah itu sama enggak U pangkat satu kali U pangkat setengah? Sama. Atau boleh tulis U kali U pangkat setengah sama dengan apa? Akar U. Nah. Jadi U pangkat satu setengah sama enggak U akar U? Halo? U pangkat. Guys. Salah. Nah, diri. Ya, U pangkat satu setengah. U pangkat satu setengah sama enggak U akar U? Asalnya U pangkat satu kali U pangkat setengah. U pangkat satu U pangkat setengah adalah akar U. Jadi ini sama dengan apa nih? Halo? Bentar lagi sini ya. Berarti ini sama dengan apa? Setengah panjang ya. Setengah volume bola ya. Sama dengan apa? Ini tadi apa? Pi kali apa? Pi kali min satu adalah min pi. Itu enggak? Min pi. Terus satu bagi satu setengah tadi apa? Dibalik satu bagi tiga per dua, dua per tiga, ya nak? Kali dua per tiga. Nah ini R U, U-nya R kuadrat, R besar pangkat dua dikurang R kecil pangkat dua. Ini U, akar U. U-nya akar dari R kuadrat besar, R besar kuadrat dikurang R kecil kuadrat. Ini U akar U. Harga batas nol R besar. Nol R besar. Ini yang ini kan. Halo. Aduh. Anak tuh ngerti enggak apa yang saya jelaskan? Ngerti enggak? Oke. Sehingga ini jadi apa? Setengah volume bola adalah apa nih? Kalau dikalikan nih menjadi min 2 pi per 3. Tidak, kalau dikalikan nih. Nah, ini baru dimasukkan. Yang kita ganti itu adalah R kecilnya. R kecil pangkat 2. Masukkan batas atasnya R besar. Diganti pada R kecil. Yaitu apa? R kuadrat dikurang. Ini diganti.
R kecil kuadrat ini kan diganti dengan R besar. Jadi apa? R kuadrat. Betul nggak? Akar R kuadrat kurang R kuadrat. Nah, maaf, salah, ada salah sih tadi. Ini batas R-nya bukan nol, tapi dari min R. Betul nggak? Dia batas kuningnya tuh. Nah, teliti saya juga. Ini salah ya. Ini batasnya dari min R ya. Min R sampai R. Betul nggak? Halo, bukan nol. Kalau nolnya kan tadi seperempat ya kan. Dari min R besar sampai R besar. Nah, dia ada salah sini. Nah, ini berarti batas ini adalah bukan nol, tetapi di sini adalah batasnya min R besar sampai R besar. Ya. Sehingga sini salah semua nih. Nanti ya, kita ganti semua ya. Ini nolnya ganti dengan min R besar. Ya, kita ganti dengan min R besar, min R besar, bukan nol tapi min R besar, min R besar. Kalau nol terjadi nol akan nol. Nol, nggak mungkin kan? Impossible. Ya. Jadi di sini juga agak batasnya bukan nol tetapi min R besar. Berarti sini ada salah. Sini min R. Tuh ini pakai kurung kurawal ya. Yaitu kurung kurawal. Sini min R pangkat 2. Pangkat 2. Nah, akar apa? R kuadrat dikurang min R kurung pangkat 2. Tutup. Ya nak? Ada min nih. Sehingga setengah volume bola adalah min 2 pi per 3. Ini jadi apa? R kuadrat min R pangkat 2 plus. Sama juga ya. Loh, 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 loh. Kalau min R tetap juga ya. No, kacau nih. Ada salah. Mana ya? Oh, maaf. Ini yang bahayanya. Kalau dari nol, akar nol kan nggak ketemu jawabannya kan. Jadi diakalin, batasnya tetap 0R, tapi volumenya bukan setengah, tapi seperberapa nih. Oh ya, kalau ini diputar terhadap sumbu X, gini ya, diputar itu jadi apa? Begini nak, kalau saya gambarkan, sorry, kalau setengah bola ya. Oh ini setengah bola, batasnya tetap 0R ya, ya kan? Batasnya tetap 0R ya, 0R. Ya, 0R. Saya yang salah. Maaf, ini ada keliru. Batasnya kalau kita batas ini kan dari 0 sampai R itu aslinya setengah bola nggak? Coba kita lihat. Jadi ada ini batasnya 0R betul ya ini. Kita ganti kembali lagi 0 0 yang sebelumnya ini 0 ya batasnya 0 coba 0R 0R ini kalau kita ganti sini. Halo.
0R, 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 0R. Ah, iya, benar. Kalau ini 0, tidak ini kan R-nya tetap kan dikurang. Tadi itu benar ya awalnya. Ya, perhatikan. Ini adalah 0 ya. Batasnya tetap 0 R diambil. Kalau kita ambil min R, min R pangkat 2 kan R korak lagi. Ah, R korak kurang R korak 0. Jadi ada keliru. Ini harus 0. Ya. Jadi R, R kuadrat ini R kuadrat kurang 0. Akar R kuadrat kurang 0. Kan gitu ya. Nolnya boleh dihilangkan. Ya, 0 hilang. Sehingga terjadi apa? Halo? Setengah volume bola adalah min 2pi per 3. Ini batasnya juga salah. Ini 0. Kalau ini 0, halo, halo, perhatikan. R kuadrat dikurang 0. Saya kasih lihat nih. Coba perhatikan. Yang kita ganti kan ini ya. Jadi berarti dua kali hitung batas atas dan batas bawah. Batas atasnya berarti sini apa? R kuadrat dikurang R dulu. R ya. R dulu. Jadi apa? R kuadrat akar R kuadrat kurang R kuadrat. Betul nggak? Dikurangi, masukkan R kuadrat dikurang 0 kuadrat akar R kuadrat kurang 0 kuadrat. Gitu nggak? Halo? Yang ini batas, ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah. Ya nak? Jelas nggak di sini? Nah, sehingga terjadi apa di sini? Di sini adalah 0 akar 0 min R kuadrat akar R kuadrat. Kan gitu kan? Yang 0 ini hilang nggak? Jadi ini adalah 0 dikurang. Nah, ini akar R kuadrat kan R. Enak? R kali R kuadrat, R pangkat 3. Sehingga jadi apa? Setengah volume bola adalah min kali min plus 4 per 3 pi R pangkat 3 enggak? Halo? Tetap ini sorry. Ini 4 2. Min 2 pi kan kali min 2 per 3 pi R pangkat 3. Supaya setengah ini menjadi 1, ini saya kali 2. Boleh enggak? Dikali 2 apa jadinya? Setengah kali 2 1. Jadi volume 1 volume bola adalah 2 kali 2 4 per 3 pi R pangkat 3. Jelas sampai sini? Halo, inilah volume bola. Sudah jelas? Sama rumit nih juga ya. Sampai sini jelas? Ya. Jadi salahnya di itu saya hitung yang batas atas saja, batas bawahnya lupa. Harusnya kan eh, U akar U kurang U akar U. U akar U batas atas, yaitu ganti R kecil dengan R besar. U akar U batas bawah, R kecil diganti dengan 0. Kayak gitu. Ini. Ini batas atas, ini batas bawah. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, kita step dulu ya.
Bentar, saya bilang tadi. Baik, itu area dan kolom ya. Eh, tapi itu juga bisa nanti triple ya. Triple belum kita pelajari, masih double. Mungkin saya ambil contohnya. Nah, oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita, yang contoh yang koordinat kartesian sekarang. Ya. Nah, ini ada soal yang suruh evaluasi, ya, evaluate atau ya sama hitung misalnya. The double integral ini adalah double integral dari R pangkat X plus 3 Y D area over the region. Hati-hati ya, baca kalimatnya hati-hati. Over the region. Ini soalnya dalam bahasa Inggris. Bounded, bounded itu dibatasi, ya. Bounded by the grafik ya. Dibatasi oleh grafik the graph of Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, Y sama dengan X, and Y sama dengan min X plus 5. Nah, ini soalnya nih. Jadi, evaluasi double integral Susari ini ya. Ini bukan luas ya. Luas itu kan double integral di area. Kalau ada di depan Z itu bisa aja eh, bisa menghitung isi atau yang lain ya. Karena medan elektromagnetik juga bisa. Double integral pangkat E plus ini di atas over ya, over region, over region di atas daerah yang dibatasi oleh grafik Y/1, Y/2, kemudian Y sama dengan X, dan satu lagi Y sama dengan min X tambah 5. Kalau kita gambarkan daerahnya ini, halo, halo. Kalau kita gambarkan gimana? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya. 1, 1, 2. Ini Y, ini X. Nah, Y sama 1 mana? Halo, Y sama 1 kan ini kan?
tarik garis. Y sama dengan 1. Terus Y sama dengan 2. Nah, Y sama dengan X mana? Kalau kalau Y sama dengan 1, Y sama dengan 2, ini ya. Ini Y sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan X mana? Gambar warna lain saya merah. Kalau Y sama 1 kan X1, Y1. X2, Y2. Betul nggak? Jadi tarik garisnya. Gitu nggak? Tidak, garisnya ini nak. Halo, ya. Kemudian ini ini adalah Y dengan X. Sekarang Y sama min X plus 5. Coba kalau dari sini kita hitung. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya berapa? Min 1 tambah 5 berapa? 4. 4. Wah, di atas ya. 3, 3, 4. Kalau 1 di 4. Di sini ya. Terus kalau 2, 2 berapa? Kita ambil yang agak yang panjang. Kalau 5, 0 ya. Kalau Y sama dengan kalau X sama dengan 5, maka Y adalah min 5 tambah 5 berapa? 0. Nah, di sini kan. Jadi ini sama ini dihubungkan. Halo, tarik ya. Putus. Nah, ini untuk menggambar ya. Nggak pas, sorry, sorry. Nah, garisnya ini. Ini kan. Kalau ini adalah Y sama dengan X, ini adalah Y sama dengan min X plus 5. Yang merah ya. Berarti daerahnya yang dibatas tuh ini nak. Kalau kan tadi Y sama dengan 1, Y sama dengan 1, ini Y, Y sama 1 tuh nih. Y sama dengan 1, ini Y sama dengan 2. Ya nak. Jadi seperti trapesium, betul nak? Itu daerahnya. Nah, saya suruh hitung integral itu. Gimana? Berarti batasannya apa? Berarti kalau X-nya terletak antara apa nih? Kalau Y-nya, oh ya, kalau ini nih, ini titik yang di sini artinya X sama dengan 1, Y sama 1, berarti X1 enggak? Kalau Y-nya 1, X-nya 1 enggak? Sama garis ini kan Y sama X nih, yang merah nih. Berarti di titik ini X-nya sama dengan 1 kan? Benar enggak? Ini nih. Kalau ini Y sama dengan 1, maka X-nya 1, betul enggak? Halo? Saya tulis ini ya. Kalau Y sama dengan 1, maka X sama dengan 1. Ini batasannya. Kemudian kalau Y sama dengan 2, berapa? Ya. Kalau Y sama dengan 2, ya kan Y sama dengan X nih. Y sama dengan X. Atau dibalik X sama dengan Y. Itu enggak? Kalau Y sama dengan X, boleh enggak dibalik X sama dengan Y? Berarti X-nya berapa? X sama dengan Y. X sama dengan 2 enggak?
Ini kan. Ini sama dengan Y. Dengan satu kan. Ya kan? Berarti batas X-nya berapa sini? X batasnya 1 sampai 2. Y batasnya, nah, hati-hati ini. Y yang mana? Ini hati-hati dari gambar jok, dari jok perhatian nih. Saya ulang lagi ya. Saya diperhatikan nih. Ini agak-agak sulit memang ya. Eh, Y sama dengan satu. Anda lihat nih. Y sama dengan satu. Sedangkan sini garisnya nih memotong nih. Y sama dengan X atau dibalik X sama dengan Y. Nah. Halo. X sama dengan X sama dengan Y. Berarti kalau Y-nya satu, ini satu nah nih. Gitu juga yang satu lagi. Eh, ini yang dari sini. Nah, ya, masih sama. Garis ini juga Y sama X. Berarti kalau ini Y sama dengan 2, X kan sama dengan Y. Berarti 2 enggak? Berarti ini batasnya. Berarti kesimpulannya batasan X terletak antara 1 dan 2. Betul enggak? Nah, Y-nya dari mana? Y-nya dari mana? Coba. Halo? Y-nya dari mana? Ini apa ini? Ini. Yang ini ke sebelah sini ya. Di sini Y sama dengan X. Coba ya. Y sama dengan X. Kalau dibalik apa? X sama dengan Y. Ya, X sama dengan Y. Ini batas X. Bentar ya. Oke. Salah nih. Uh, ulang-ulang lagi. Ya usah. Ini hapus saja. Saya ulang ya. Yang ini gini aja. Paling gampang kita lihat. Eh, kalau menurut saya, Y-nya udah jelas ini kan. Halo. Y-nya antara 1 dan 2. Betul nggak? Langsung ya sini. Y, Y terletak antara apa? 1 dan 2. Jelas kan? Halo, nampak nggak nih dari garis-garis yang biru nih? Y sama dengan 1, Y sama 2. Berarti Y-nya terletak antara 1 sampai 2. Betul nggak? 1 sampai 2. Oke. Sekarang ini, coba X-nya. Y sama dengan X. Coba dibalik. X sama dengan Y. Nah. Oke. Satu lagi. Y sama dengan apa? Min X tambah 5 ya. Min X tambah 5. Berarti X-nya berapa? X sama dengan 5. X-nya pindah ke sana. Y-nya pindah ke situ. Nah. Min Y. Ya kan? Berarti X-nya terletak antara apa? X-nya terletak antara Y, itu nah X sama dengan Y, sampai 5 kurang Y. Nah, sekarang jelas nak? Halo? Ini transparan ini bikin pusing. Coba Anda baca deh. Ini saya jelaskan, jelas nggak nih? Jadi Y-nya tetap 1, 2. eh, Mencari X-nya, kita ambil yang dari yang terakhir ini. Yang terakhir tadi kasih tahu bahwa Y sama dengan X, dibalik X sama dengan Y sama dengan min X tambah 5, maka X-nya pindah ke kiri jadi Y. X-nya pindah ke kiri jadi plus X,
5 tetap, kemudian Y-nya pindah min Y. Betul nggak? Jelas? Nah, baru kita cari jadi integral gitu. Integral dari E berpangkat X plus 3Y, ini given ya. Soalnya sudah diketahui D area. Halo. Ini sama dengan apa? Ini batasnya Y dulu. Y dari 1 sampai 2. Terus X dari Y. Ini nih. Ini lihat sini. X dari Y sampai sampai 5 kurang Y enggak? Ya kan? Kemudian sini apa? Kena Y di dalamnya apa nih? Yang dalam itu adalah X. Berarti sini DX kali DY. Coba lihat, perhatikan ya. Ini punya ini punya X, yang luar punya Y, betul nggak? Ini harus terbalik, makanya kalau tidak ditulis Y sama X, yang depannya ini Y sama dengan 1, B2, X sama dengan A. Karena yang mana X, yang mana Y. Saya kasih lihat, kalau percaya Anda lihat. Perhatikan. Tuh, di integral ini Anda lihat sini. Coba Anda lihat yang ini nih. Yang mana X, mana Y, kan nggak tahu tadi. Sebetulnya bisa tahu kalau DX ini punya X yang dalam. DY luar, berarti ini punya Y. Paham ya? Itu asal usulnya. Oke ya. Kita balik lagi. Mana tadi? Ya. Nah, maka ini sama dengan apa? Halo. Ini sama dengan karena D, ya, karena Y, Y yang depan, yang paling luar, ini boleh pindah ke keluar ya. Ini bisa pindah keluar. Ini DY bisa masuk ke sini. Sehingga jadinya apa? Y dari 1 sampai 2 DY. Terus X sama dengan Y, 5 sampai 5 kurang Y, ini punya X, DX. Kita kerjakan yang paling dalam dulu. Nah, ini tidak bisa nih. Karena Y, X-nya mengandung Y, ini ada DY, tidak boleh kerjaan seperti tadi ya. Harus yang paling belakang atau yang paling dalam. Nah, berarti kita kerjakan yang paling dalam apa? Ini sama dengan integral Y sama dengan 1 DY. Ya, 1 sampai 2 DY. Tetap kita kerjakan yang paling dalam. Integral DX, enggak? Agak batas. Batasnya Y sampai 5 kurang Y. Itu enggak? Ini Y sampai 5 kurang Y kan? Ini kan DX. DX, X. Itu enggak? Halo? Integral DX, X. Nah, kita ganti nih. Ini sama dengan Y-nya dari 1 sampai 2 DY. X batas atas. X batas atas dikurang X batas bawah. Mana? X batas atasnya mana? 5 kurang Y dikurang batas bawahnya Y. Sehingga hasilnya ini menjadi 5 tambah 2 Y. Nah. Ya, 5 tambah Y. Jadi berarti ini sama dengan batas Y dari 1 sampai 2. Nah, ini selesaikan ini hasilnya apa? 5 ditambah 2 Y. Nah. Halo? 5 ditambah 2 Y DY. Nah, ini biasa, sudah single. Integral 5 DY, 5 Y. Ya nak? Integral 5 DY, 5 Y. Integral 2 kali Y pangkat 1 DY, seper 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1 nak? Agak batas, Y-nya 1 sampai 2. Sehingga ini adalah 5 kali Y batas atas 2, dikurang batas bawah 1. Tambah, ini coret nih. Tinggal Y kuadrat. Y kuadrat batas atas 2 kuadrat, Y batas kuadrat batas bawah 1 kuadrat. Sehingga ini adalah 5 kali 1 ditambah 4 kurang 1. Hasilnya berapa? 5 tambah 3. Hasilnya oh, ini ada sorry.
Depannya ada E pangkat itu ya, saya lupa tadi. Iya ya, ada kurang. Di sini ada E pangkat, ya nak? Kita ubah soalnya dulu ya, supaya nggak pusing. Bentar. Ini kita ubah aja. Soalnya ini tidak ini aja, di area aja lah, ya, di area. Jadi berarti kalau di area sini betul ya, ini tidak ada. Betul enggak? Berarti betul. Hasilnya adalah 8. Ya udah ini ngerti ya? Oke, kita absen dulu. Oh, udah ada absen nih. Ini minggu ke berapa ini? 8 ya? Oh ya, kita minggu depan tuh itu apa? GSLC, saya sudah booking, sudah kirim ke Anda dari rumah ya. Ya, saya di rumah agak. Jadi saya 3 shift tuh di rumah. Ya. Jadi ini sebentar. Ini Kapus 2, ini hari ini kuliah minggu. Hari ini sesi ke 8 ya? 8, oh ya, attendance, sorry. Yang kosong. Abram Sahala. Mengapa? Ada sinyal. Oke. Ya, terus Ahmad Haikal. Nggak ada. Deo Saputra. Mengapa? Lupa. Pero. Terus Farel. Oh, Farel tadi minta izin ya. Ada. Febrian Tegar. Nggak ada. M. Rakah. Hafiz. Mark Valentino. Nggak ada. Muhammad Rino. Nggak ada. Naila Salsabila. Nggak ada. Raditya Dwi Panji. Nggak ada. Reynalda Audrey White. Pak. Sadat Koirullah. Mengapa? Nggak ada sinyal. Yang lain udah oke. Ted. Listen lock. Oke, jadi minggu depan saya udah kirim apanya link Zoom-nya. Kita di Zoom ya. Tetap ada kuliah tapi di rumah masing-masing. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan di Zoom ya. Ya.